Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Matius 8, 5 sampai dengan 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Teman-teman, kalau kita mau melihat dan merefleksikan dari pengalaman bacaan pertama dalam kitab Yesaya, Yesaya menubuatkan bahwa kedatangan Allah akan membuahkan kemuliaan, kebahagiaan dan berkat bagi umatnya di Sion. Berkat dan sukacita itu digambarkan dengan metafora seperti tunas, seperti hasil tanah, seperti membersihkan kotoran dan sebagainya. Umat Israel yang setia akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita dan kemuliaan yang besar. Semua itu berasal dari Tuhan dan itu wajib dan perlu untuk diingat. Dialah yang memungkinkan semua itu terjadi atas mereka. Allah menunjukkan bagaimana Ia akan memuliakan Israel pada akhir zaman, dan di sini dilukiskan dalam rumusan bahwa kelak Israel akan memegang kedudukan yang penting dan bahwa semua bangsa akan datang untuk menggabungkan diri demi keselamatan itu sendiri. Maka kekuasaan Allah dan kedudukan kunci Israel bagi keselamatan bangsa-bangsa lain itu terlihat secara metaforis dalam bacaan Injil hari ini. Yesus dikisahkan berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini memang sengaja mencari Yesus. Demi apa? Demi kesembuhan hambanya. Bukan untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain, kesembuhan hambanya. Iman orang asing ini sungguh sangat besar. Perjumpaan dengan Yesus, guru kita, semangat kerendahan hati, dan iman yang dimilikinya membuat sang perwira menjadi bagian yang utuh dari karya keselamatan yang sebetulnya dikerjakan oleh Yesus. Dengan demikian, teman-teman, kisah ini berbicara tentang keselamatan yang terbuka bagi setiap orang. Keselamatan Tuhan terbuka bagi setiap orang yang membuka diri dan yang dengan rendah hati menyerahkan diri kepadanya. Keselamatan Tuhan terbuka bagi setiap orang di segala tempat dan waktu. Keselamatan Tuhan terbuka bagi semua orang yang memiliki iman dan ketekunan dalam mencari, dalam menemukan, dan menghubungkan diri dengan Allah. Maka dari pengalaman ini, kita juga bisa merefleksikan dari kata Latin yang berbunyi fides et humilitas. Fides et humilitas, yang artinya iman dan kerendahan hati. Inilah sebetulnya sebuah kor dasar yang dihadirkan seorang perwira yang berhati mulia dalam bacaan Injil hari ini. Ada 3 kebaikan, ada 3 nilai kebaikan yang berbuah nyata dalam tindakan yang dibuat oleh perwira tadi. Dan kita mau mempelajari ini, kita mau merenungi ini menjadi bagian dari perjalanan kita di hari pertama untuk Minggu Advent yang pertama ini. 3 nilai kebaikan. Yang pertama adalah peduli. Perwira ini tidak cuek.
dalam bahasa yang sekarang itu tidak EGP. Emang gue pikirin. Tapi perwira ini peduli pada hambanya yang sudah lama sakit dan terbaring kesakitan. Ia berbela rasa, ia peka untuk tergerak dan bergerak melihat penderitaan orang lain di sekitarnya. Itu yang pertama nilainya, peduli. Nilai yang kedua adalah rendah hati. Yesus mengagumi kerendahan hati perwira ini yang mau datang untuk memohon pertolongan kepadanya, bukan demi dirinya sendiri, tapi bahkan demi kesembuhan hambanya. Rendah hati, itu yang kedua. Yang ketiga adalah nilai percaya. Inilah dimensi kedalaman iman perwira yang penuh kepercayaan ketika mengatakan kepada Yesus guru kita, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tapi bersabdalah saja, maka dia akan sembuh. Nah, teman-teman terkasih, ini 3 nilai yang rasanya menjadi nilai yang tak akan termakan oleh waktu. Bahkan 3 nilai ini pula yang sebetulnya mau dihadirkan terus-menerus dalam perjalanan kita menjadi murid Yesus. Peduli, rendah hati, dan percaya. Dan dunia sekarang mengantar kita, mengajak kita, menarik kita untuk melupakan 3 nilai penting ini yang tercermin dalam diri seorang perwira yang sungguh luar biasa. Maka dari pengalaman ungkapan nilai ini dalam hidupnya, yang membuat Yesus itu mengatakan kepadanya, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini luar biasa statement Yesus. Dengan kata lain, perwira ini menjadi model beriman yang tetap rendah hati dan menghayati kuasa ilahi yang menyertai hidupnya. Maka menjadi sebuah pertanyaan renungan, pertanyaan refleksi hari ini, sudahkah kita menjadi pribadi yang peduli, rendah hati, dan tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi? Teman-teman, sekali lagi kita sudah masuki masa Advent. Mari kita sungguh mempersiapkan diri dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan refleksi yang lebih mendalam dari hari ke hari. Dan hari ini ditantang untuk mempertanyakan hidup. Apakah hidup kita, apakah iman kita sudah punya nilai-nilai peduli, rendah hati, dan tetap percaya kepada penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Maka selamat menjalani hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Terus-menerus berjuang menjadi orang yang baik dan terus-menerus pada akhirnya mewartakan kebaikan dengan 3 nilai dasar yang terus-menerus diupayakan dalam hidup kita. Peduli, rendah hati, dan percaya. Kita mohon berkat dari Allah untuk perjalanan dan seluruh proses yang baik yang mau kita kerjakan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Tamu Gani yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.